Shalom dan selamat pagi Church. Apa kabar keluarga besar SIB Skudai? Saya percaya semua kita di dalam keadaan yang sihat. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang hari-hari yang telah berlalu, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama di dalam ibadah online kita. Jadi terima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah kita setiap minggu. Jadi bagi mereka yang pertama kali mengikuti ibadah kita, saya ucapkan selamat datang kepada Anda. Marilah bersama-sama kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, seperti sedia maklum, pada minggu ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk terlibat di dalam acara ini. Baik, dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena lawatan Tuhan dan kehadiran Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan berdoa dan kita akan dipimpin oleh Dekan Abi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami berkesempatan Tuhan untuk bersama-sama dalam ibadah online Gereja SIB Skudai pada hari Tuhan. Berkatilah Tuhan acara ibadah online kami pada hari ini, dari permulaan, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Biar Tuhan kami diberkati melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Biar firman Tuhan yang akan disampaikan akan memberkati kami dalam hidup kami Tuhan, untuk mengubah kami Tuhan, untuk membentuk kami Tuhan supaya kami menjadi anak Tuhan yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan juga untuk membentuk kami Tuhan supaya kami matang Tuhan dalam iman kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk tim multimedia yang telah bersusah payah Tuhan untuk menyediakan ibadah online selama ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada mereka. Biar Tuhan mereka akan diberkati Tuhan melalui pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya Kau
Raja mulia. Boleh sorakan haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang perbuatannya sungguh ajaib, sempurna buat setiap kami. Angkat tanganmu. Ajaib Kau Tuhan. Boleh angkat tangan kita dua-dua, come on. Yesus, mari sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya
baik Tuhan. Terimalah korban kami pagi hari ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan bersama, Kau Allah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kita angkat tangan bersama Bapak Ibu, katakan terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hati katakan, dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap
Salam saudara yang dikasihi dalam nama Yesus. Kita lanjutkan ibadah kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Baik, sebelum itu saya ajak kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja, Bapa yang kami muliakan, dan Bapa yang kami hormati dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau memberkati pendengaran kami. Ketika kami meneruskan siri pengajaran perjanjian berkat, biar hati kami semakin terbuka untuk mengenal Tuhan, mengenal keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ketika firman-Mu disampaikan, ketika firman-Mu sedang dibicarakan, Roh Kudus mengambil tempat ini. Dan sehingga kami belajar daripada firman-Mu dan membuatkan cinta kasih kami semakin hari semakin bertambah-tambah kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang berbicara daripada firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ketika hamba-Mu berbicara, sehingga daripada pembicaraan kami Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara, kita lanjutkan dengan pemberitaan firman kita pada minggu ini. Ini adalah kelanjutan daripada siri perjanjian berkat yang kita akan bahas sepanjang semester yang kedua sehingga pada bulan September depan. Jadi saudara, Bapak Ibu, dengan sukacita saya ingin memperingati kita sekali lagi, di mana kita pada minggu ini telah memasuki minggu yang keempat dalam siri pengajaran perjanjian berkat, di mana siri yang akan kita belajar ini memang akan membantu kita untuk mendalami firman Tuhan, khususnya di pengajaran perjanjian berkat. Saudara, di perjanjian berkat ini, di mana kita akan belajar bagaimana kita sukses melalui perjanjian berkat, mempelajari setiap siri-siri yang telah disiapkan. Jadi saudara dikasih dalam nama Yesus, di minggu yang lalu kita telah membahas sebuah kekuatan yang harus kita kembangkan, yang harus kita perbesarkan dalam diri kita bila kita memberikan diri kita, melatih diri kita di dalam perjanjian berkat ini. Kekuatan itu adalah kekuatan mengelola. Itu kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Saudara dikasih dalam nama Yesus, di siri perjanjian berkat kita akan memegang sebuah ayat firman Tuhan, yaitu Ulangan bab yang ke-8 ayat yang ke-18. Sekali lagi, Ulangan bab yang ke-8 ayat ke-18. Begini bunyi firman Tuhan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara dikasih, melalui ayat ini Tuhan tidak hanya memberikan kita kekayaan, sebaliknya Dia memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sangat jelas ayat ini. Itu makanya saudara, kita mempelajari kekuatan-kekuatan yang harus kita perbesarkan, yang harus kita kembangkan dalam diri kita untuk meraih berkat atau kekayaan yang Tuhan sediakan kepada kita. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas kekuatan yang pertama, yaitu mengelola. Saya berdoa dalam nama Yesus agar setiap pribadi kita mulai mengembangkan, mulai mempelajari yang namanya mengelola, mengurus di dalam hidup kita, yaitu kekayaan Tuhan, yaitu berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah besar, entah kecil, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita setia mengelola harta Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan sini,
Ketika kita setia dalam hal-hal kecil, kata firman Tuhan, maka sekali lagi Tuhan berani mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Maka dengan itu saudara, mari kita belajar untuk mengurus harta Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Itu kekuatan yang pertama. Dan pada minggu ini kita akan meneruskan seri ini dengan kekuatan yang kedua, yaitu memberi. Sekali lagi saya mengulanginya. Kekuatan yang kedua adalah memberi. Mari kita belajar saudara dari sudut Alkitab. Seperti apakah memberi menurut Alkitab? Memberi yang menurut Alkitab, ya. Kita mau belajar. Yang pertama, prinsip memberi menurut Alkitab, ya. Menurut Alkitab adalah yang pertama, memberi secara menyeluruh. Saudara dikasih dalam nama Yesus, dunia mengajar seperti ini. Jika Anda ingin memperoleh harta, maka Anda harus mengambil. Seberapa banyak yang Anda boleh ambil, seberapa mampu Anda boleh mengambil. Menyimpan, seberapa banyak yang Anda boleh simpan. Itu prinsip dunia. Secara logik, ya benar. Sebab tanpa mengambil, tanpa mengumpul, tanpa menabung, tanpa menyimpan, tidak mungkin ada simpanan kita. Tidak mungkin ada yang kita miliki. Betul, secara dunia. Sebaliknya, Alkitab mengajar kita memberi, prinsip memberi yang benar, yang Alkitabiah adalah memberi, menabur, dan menyebar. Ini yang dimaksudkan dengan memberi secara menyeluruh. Di bagian ini kita akan membahas dua perkara, memberi secara menyeluruh. Sebelum itu, saya akan membawa kita membaca Alkitab yang terdapat di Malaki. Maliaki 3 ayat 8 sehingga ayat yang ke-11. Saudara boleh mengikuti saya membaca di dalam Maliaki 3 bermula dari ayat 8 hingga ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Memberi secara menyeluruh, yang pertama adalah kita memberi persepuluhan. Atau dalam pengertian kita adalah 10%. Memberi persembahan persepuluhan daripada penghasilan kita. Kalau di konteks orang Israel, di mana Tuhan meminta agar mereka mengembalikan hasil 1/10 daripada pendapatan hasil tanaman mereka. Itu dibawa ke rumah Tuhan, ke dalam perbendaharaan di rumah Tuhan, sehingga dikatakan firman Tuhan, ujilah aku, ketika mereka membawa hasil persepuluhan mereka. Itu di konteks Israel pada waktu itu. Maka di konteks kita pada hari ini, mungkin sedikit di antara kita yang masih mengamalkan hasil tanaman. Lebih banyak daripada kita
mendapat penghasilan daripada hasil pekerjaan, maksudnya hasil gaji, hasil bisnis, hasil usaha kita. Dan dikatakan oleh firman Tuhan itu hasil daripada keseluruhan 10% daripada hasil itu kita bawa kepada rumah pembendaharaan Tuhan yang disebut sebagai persembahan persepuluhan. Jadi saudara dikasih di dalam nama Yesus, jadi persembahan persepuluhan kita Tuhan menuntut agar kita mempersembahkannya sebagai ibadah. Sekali lagi, mempersembahkannya sebagai ibadah. Ibadah kita kepada Tuhan, yaitu hasil daripada persembahan persepuluhan kita. Saudara dikasih dalam nama Yesus, persembahan persepuluhan ini kita bawa kepada pembenaran rumah Tuhan atau kepada gereja di mana kita beribadah. Harus kita bawa, harus kita persembahkan menjadi ibadah kita. Dan saya rasa semua orang sudah jelas dengan persembahan persepuluhan ini. Saya mau tegaskan di sini adalah persembahan persepuluhan adalah perintah Tuhan, di mana Tuhan Allah memberi perintah agar setiap orang yang mengasihi Dia, agar setiap orang yang mencintai Dia melakukannya sebagai ibadah persembahan. Ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan. Dan janji firman Tuhan sangat luar biasa. Tuhan memberi jaminan seperti ini. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui ibadah persembahan persepuluhan kita. Jadi saudara dikasih dalam nama Yesus, maka dengan ini saya mendorong setiap pribadi kita yang berjalan di dalam perjanjian berkat tanpa ragu dalam hati kita, mari mengembangkan kekuatan memberi dengan membayar uang, membayar hasil persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Itu iman saya. Tuhan mesti menggenapi janjinya. Sebab itulah perjanjian Tuhan kepada kita, bahwa Dia akan memberkati kita. Dengar sini saudara, persembahan persepuluhan juga berfungsi sama seperti pagar yang memagari setiap hasil kita. Kalau itu diumpamakan sebagai hasil tanaman, dia seperti pagar yang memagari hasil tanaman kita. Kalau diumpamakan sebagai penghasilan kita, jadi persembahan persepuluhan berfungsi sebagai memagari setiap kehidupan kita dengan kesetiaan kita melakukan ibadah persembahan persepuluhan kita. Jadi saudara, dengan iman, dengan penuh kepercayaan, kita mengembalikan hasil daripada persepuluhan kita sebagai ibadah yang sejati yang kita berikan kepada Tuhan. Inilah kekuatan prinsip kekuatan memberi yang Alkitabiah, mengembalikan uang atau hasil persembahan persepuluhan kita. Yang kedua, memberi secara menyeluruh adalah persembahan khusus. Persembahan khusus ini saudara terdiri daripada persembahan mingguan yang kita beri kepada Tuhan setiap minggu. Persembahan khusus juga persembahan yang kita beri kepada tabung-tabung khas yang ada di gereja. Contoh, tabung bangunan, tabung misi, tabung penginjilan, tabung musik, dan apa-apa tabung. Itu dikatakan persembahan khusus. Ini tidak ditentukan jumlahnya, bergantung kepada apa yang Tuhan gerakkan di hati kita, maka kita memberi kepada Tuhan. Jadi persembahan khusus ini, saudara, digunakan di dalam rumah Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, untuk mencukupkan setiap keperluan-keperluan di dalam rumah Tuhan. Maka digalakkan
agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan mengembangkan kekuatan memberi dalam diri kita, bermurah hati dengan pekerjaan Tuhan dalam diri kita dengan memberi persembahan khusus kita. Seperti apa yang Tuhan taruh di hati kita, maka kita memberi. Memberi dengan iman. Memberi dengan iman, maksudnya kita berharap bahwa ketika kita memberi, iman kita itu semakin dikuatkan. Iman kita itu semakin dipertajamkan dengan kekuatan memberi. Saudaraku, ini adalah prinsip Alkitab, bahwa Alkitab mengajar kita untuk memperoleh kekayaan, kita harus mempelajari yang namanya kekuatan memberi. Mari ajar diri kita, mari lakukan dengan setia, penuh ketaatan bahagian firman Tuhan ini dalam hidup kita, mengembangkan kekuatan memberi. Pertama, memberi hasil persepuluhan kita. Kedua, memberi untuk persembahan khusus seperti apa yang Tuhan taruhkan di hati kita. Saudaraku, ketika kita melatih diri kita dalam perkara-perkara ini, ingat, jangan lupa ahli keluarga kita, khususnya anak-anak kita yang merupakan warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena ketika mereka melihat bahwa kita memberikan teladan ini kepada mereka, maka tanpa sengaja mereka juga menanam teladan memberi dalam diri mereka, yang merupakan sebagai kekuatan dalam diri mereka untuk meraih berkat Tuhan dalam hidup mereka sewaktu mereka besar nanti. Dan akhirnya saudara, kita sudah menjadi teladan, kita sudah menjadi contoh kepada generasi kita untuk menanamkan gaya hidup memberi sebagai kekuatan yang alkitabiah untuk meraih berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara, prinsip memberi yang alkitabiah adalah yang kedua, memberi yang terbaik dengan rela dan sukacita. Mari kita membaca di 2 Korintus bab yang ke-9, bermula daripada ayat ke-6 sehingga ayat yang ke-8. 2 Korintus bab yang ke-9 ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Firman Tuhan yang sungguh baik memberkati kita, saudara. Jadi prinsip alkitabiah, prinsip memberi alkitabiah yang kedua adalah memberi yang terbaik dengan rela dan dengan sukacita. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Yesus Kristus sudah memberi contoh terbaik di bagian ini. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dia memberikan sesuatu yang tidak ada tolak bandingnya. Allah sudah menjadi contoh, yaitu memberikan Yesus Kristus yang terbaik di surga, yang Dia berikan kepada kita dengan rela hati, dengan sukacita, semata-mata sebagai keselamatan yang besar buat kita. Itu Allah sudah memberikan contoh. Dan sekarang saudara, kekuatan ini harus dibangun, kekuatan ini harus dikembangkan, kekuatan ini harus dibesarkan dalam diri kita. Ketika kita memberi kepada Tuhan, mari kita memberi yang terbaik. Amin. Memberi yang terbaik yang ada pada kita, mempersembahkan yang terbaik
yang ada pada kita, penghasilan kita, persembahkan dengan yang terbaik. Nah, ketika Anda memberi dengan rela, tanpa ada paksaan di hatimu, tanpa ada intimidasi dalam hatimu, Anda memberi dengan kerelaan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Saudara dikasih dalam nama Yesus, selama saya menjadi orang Kristen, bahkan menjadi pastor, saya melakukan perkara ini dalam diri saya, penuh dengan ketaatan, memberi yang terbaik, memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan. Ini adalah kekuatan yang tanpa Anda sadar, Anda sedang membangunnya. Anda sedang membangun di mana kekuatan memberi, Tuhan mempersiapkan sesuatu yang besar di dalam dirimu. Saudara dikasih dalam nama Yesus, mari, firman yang sangat sederhana ini mengajar kita untuk membangun kekuatan memberi dalam diri kita. Mari saudara, dengan iman kita mulai memperhatikan firman ini dalam diri kita. Memberi sebagai sebuah kekuatan untuk meraih berkat Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak cukup hanya untuk didengar. Mari kita melakukannya. Sebab firman Tuhan berkata, bahagian kita adalah melakukan firman. Amin. Memperbanyakkan muka Allah di bumi. Dengan sini, bahagian Tuhan dengan konsisten memberkati usaha kita. Saudara mau diberkati, mari membangun kekuatan memberi. Memberi yang terbaik, memberi dengan kerelaan, memberi dengan sukacita. Saya berdoa bagi Anda yang mulai membangun kekuatan ini. Dalam masa-masa ke depan ini, Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Beriman, yakini, percaya firman, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, pelajaran sangat sederhana, namun mari kita melakukannya, memperhatikannya. Prinsip memberi yang Alkitabiah adalah pertama, memberi secara menyeluruh, yaitu memberikan hasil persembahan persepuluhan kita. Yang kedua, memberi dalam persembahan khusus. Dan yang kedua, saudara, prinsip memberi Alkitabiah adalah memberi dengan yang terbaik, memberi dengan rela, dan memberi dengan sukacita. Saya berdoa agar melalui pelajaran ini kita mulai menghidupinya dengan secara proses penuh ketaatan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam ketaatan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk membangun kekuatan yang kedua, yaitu memberi. Memberi kepada Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mentaati firman-Mu dengan sungguh-sungguh, agar kami melihat bagaimana Tuhan mulai mempercayakan kami perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, agar kami belajar dengan setia untuk mengembalikan persepuluhan kami, memberi persembahan khusus, memberi yang terbaik, memberi dengan rela, memberi dengan sukacita. Tuhan mulai bekerja di keluarga besar ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Haleluya. Shalom, saudara dikasihi.
Kita lanjutkan acara kita dengan ibadah perjamuan kudus. Saudara mengikuti saya dalam pembacaan kita pada hari ini di 1 Korintus bab yang ke-11 ayat 23 bermula sehingga ayat 29. Saya mengulanginya. Bacaan kita adalah di 1 Korintus bab yang ke-11 ayat 23 bermula sehingga ayat 29. Saudara, Bapak Ibu sekaliannya mengiringi saya di Alkitab, Bapak Ibu Saudara masing-masing. Ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus atau perjamuan suci merupakan perintah Tuhan. Di mana Tuhan memberikan perintah agar setiap orang yang percaya kepadanya akan ikut serta di dalam perjamuan ini sebagai sebuah peringatan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, di dalam perjamuan ini, saudara, kita akan diperingatkan dengan beberapa perkara. Pertama, kita diperingatkan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, telah lahir di bumi, melayani di bumi, dan mati di bumi. Namun Alkitab mencatatkan, selepas 3 hari 3 malam, Yesus bangkit dari kematian, dan Alkitab memberitahu kita sekarang Tuhan kita Yesus berada di surga. Dan berikutnya, Tuhan Yesus berjanji akan datang untuk kedua kali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara, ketika kita ambil bahagian dalam perjamuan ini, kita akan memperingati perkara ini. Yang berikutnya, perjamuan ini juga memperingati kita akan keselamatan secara pribadi. Kita secara pribadi, di mana cara keselamatan, cara selamat seseorang itu mungkin tidak sama. Namun itulah pengalaman yang dirasai setiap individu yang telah diselamatkan Tuhan. Dan ketika Anda berada dalam perjamuan ini, maka Anda memperingati bagaimana indahnya ketika Anda mengalami keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan berikutnya, perjamuan ini juga, saudara, memperingati kita akan orang-orang yang kita sayang. Mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin pakcik kita, uncle, auntie kita, dan kawan yang terdekat kita, yang kita tahu mereka belum menerima Yesus. Maka ketika Anda menghadap perjamuan ini, memperingati mereka, berdoalah kepada Tuhan. Mohon satu kesempatan untuk Anda dapat membicarakan Yesus kepada mereka. Amin. Saudara, di perjamuan ini ada 2 elemen yang begitu penting. Yang pertama adalah roti. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang Yesus berikan buat kita. Dan elemen yang kedua adalah air. Air yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan di Golgota, di kayu salib, untuk menebus, menyucikan segala dosa-dosa kita. SBC Menanjung menetapkan sebuah ketetapan
di mana setiap anggota yang dilayakkan di dalam perjamuan ini sebaiknya anggota adalah anggota yang sudah dibaptis. Jikalau Anda adalah anggota yang belum dibaptis, maka izinkan dahulu perjamuan ini melewati Anda. Di masa kemudian, ketika saudara telah menjalani upacara baptisan, maka saudara dilayakkan atau diizinkan bersama-sama ikut serta di dalam perjamuan ini. Saudara dikasih sebagai persekutuan kita, maka kita akan ambil roti dan air bersama-sama, dan selanjutnya kita akan menikmati perjamuan ini bersama-sama sebagai persekutuan kita di dalam Tuhan. Saudara dikasih, mari kita mengangkat roti kita, dan saya akan membacakan ayat 23b. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sedang menghadap meja kudus-Mu. Kami berdoa agar lewat perjamuan ini memberkati kami, terutama memperingati kami akan Engkau, di mana Engkau telah berkorban, menyerahkan nyawamu bagi menebus kami dari dosa. Memberkati roti ini menjadi kekuatan kami, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Berikutnya saudara, mari kita angkat cawan kita. Ayat 25 berbunyi begini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Sekali lagi saudara, sebagai menghormati perjamuan ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa. Terima kasih untuk perjamuan yang memperingati kami akan pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar buat kami. Tidak dapat kami katakan dengan kata-kata manusia, gambarkan dengan pikiran manusia kami, bahwa Engkau sungguh luar biasa menyelamatkan kami, menebus kami. Terima kasih Bapa. Dengan ini kami ucapkan syukur atas perjamuan ini dalam nama Yesus. Amin. Sampai di sini perjamuan kita. Tuhan memberkati. Shalom Church. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi. Amin. Baiklah, sekiranya Anda ingin mengembalikan uang persepuluhan Anda dan memberi uang persembahan, Anda boleh bank in terus ke akaun gereja SIB Skudai seperti yang tertera di bawah. Baiklah, sekiranya Anda bukan jemaat SIB Skudai, Anda didorong untuk memberikan uang persepuluhan atau uang persembahan Anda ke gereja lokal Anda masing-masing. Baik, sebelum kita memberi yang terbaik, mari kita berdoa dan kita akan dipimpin oleh Deacon Kennedy. Bapa, kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, dan juga berkat-berkat yang luar biasa Engkau berikan kepada setiap pribadi kami setiap waktu. Kami berdoa untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang dipersembahkan pada hari ini, baik yang memberi dengan kekurangan dan kelebihan. Engkau melihat setiap hati kami pada hari ini yang memberi dengan sukacita. Kami percaya Engkau senantiasa
memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap persembahan ini Bapa dapat memperkembangkan pekerjaan dan pelayanan-Mu, khususnya SIB Skudai. Engkau pakai kepimpinan yang mengelolakan dan mengurus setiap keuangan ini Bapa, biar nama Tuhan dipermuliakan. Engkau terus memberkati setiap keluarga dan pelajar serta suri rumah tangga di dalam setiap usaha, dalam pelajaran, khususnya untuk keluarga besar SIB Skudai. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baiklah Cas, berikut merupakan beberapa info untuk perhatian kita bersama. If you have COVID-19 symptoms, please consult your doctor. Please practice social distancing. Maka dengan itu berakhirlah ibadah kita pada minggu ini. Stay safe, take care, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.